أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Di dalam sejarah kita ini mendapatkan pengetahuan bahwa yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai ujian sejauh mana kekuatan iman seseorang ialah Ismail alaihissalam. Sebagian orang mengatakan bukan Ismail tapi Ishak alaihissalam. Ternyata sebagian yang mengatakan Ishak itu di samping ada ulama Islam juga sebagian adalah mereka orang Yahudi. Orang Yahudi berkeyakinan bahwa putra Ibrahim yang akan disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak. Kenapa? Karena Ishak itu kebanggaan Yahudi. Ishak bin Yaqub. Seluruh bangsa yang disebut Bani Israel itu keturunan Yaqub. Ialah ayah daripada Nabi Ishak alaihissalam. Kalau Ismail melahirkan bangsa Arab,
Maka orang Yahudi ini sangat mempopulerkan bahwa putra Ibrahim yang bersedia untuk dikorbankan, yang sangat kuat imannya, yang sangat hebat kesabarannya adalah bukan Ismail tapi Ishak menurut bangsa Yahudi, menurut penganut agama Yahudi. Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Bahrawi di dalam tafsirnya At-Tadabbur wal Bayan jilid 28 halaman 349-350, orang Yahudi ini kitabnya itu kan paradok, terjadi distorsi, pemalsuan. Karena di kitab mereka disebutkan bahwa Ibrahim itu akan menyembelih putranya yang termuda, adiknya. Padahal adiknya itu Ismail. Di dalam kitabnya orang Yahudi itu disebutkan dengan translate Arabnya, Innallaha amara Ibrahim ayyadbaha ibnahu bikrah, ialah untuk menyembelih putranya yang kecil itu Ismail, bukan Ishak. Kemudian di dalam kitab Yahudi di ayat yang lain, idbah ibnaka Ishak, sembelihlah anakmu, putramu yang bernama Ishak. Jadi berlawanan kitab mereka. Tetapi Al-Quran mengatakan di surat Hud ayat 71, Fabasyarnaha bi Ishaq, maka aku beritakan gembira kepada istri Ibrahim akan lahir putra bernama Ishak. Nah, gembira itu sangat berlawanan dengan perintah untuk disembelih. Karena Al-Quran mengatakan kelahiran Ishak itu kabar gembira. Al-Quran surah Hud ayat 71, bahwa kelahiran Ishak itu kabar gembira bagi istri Ibrahim. Bagaimana mungkin kabar gembira kemudian diperintahkan untuk disembelih? Maka jelas yang benar yang akan disembelih, yang akan yang menjadi siap berkorban bukan Ishak tapi Ismail alaihissalam, seperti keyakinan mayoritas umat Islam di dunia. Tetapi ini untuk menguji Nabi Ismail. Nabi Ismail mengatakan bersedia untuk disembelih kalau Allah itu merintahkan. Kemudian ujian itu diganti oleh Allah, wa fadainahu bidhibhin 'adzim, dan aku tebus Ismail yang akan disembelih dengan pengganti hewan yang akan dikorbankan, disembelih. Hewan apakah ini? Disebutkan di dalam tafsir At-Tadabbur wal Bayan di jilid 28 halaman 353, ialah hudiyah bi kabsin, yaitu kambing kibas. Jadi sejarah korban yang asli itu bukan sapi, bukan onta, tapi sejarah korban yang asli adalah kambing. Itu bukan kambing Jawa, tapi kambing apa? Kibas. Fudia bikabsin, dengan kambing kibas. Al-Quran menyebutkan bizibhin 'adzim, hewan yang disembelih pengganti Nabi Ismail itu besar. 'Adzim itu agung, besar. Besar secara fisiknya, juga besar secara nilai ketakwaannya, juga besar ketika diikhlaskan untuk disembelih. Besar di dalam niatnya, besar di dalam nilai ketakwaannya, juga besar secara fisiknya. Sembelihan di dalam Al-Quran yang akan dikorbankan itu diberikan kata sifat azim, agung, tidak kabir, tidak yang samim, mahal. Jadi Al-Quran mengatakan sembelihan korban itu bukan dengan transaksi yang mahal atau yang
ganteng, tapi yang disebutkan yang besar, yang agung, azim. Di dalam Al-Quran kata azim itu sebanyak 107 kali. Nah, berikut ini akan saya sampaikan apa saja yang disebut azim dalam Al-Quran, yang disebut agung, supaya korban kita ini menjadi nilainya agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nilai ketakwaan yang tinggi. Satu, kita harus memperhatikan bahwa di antara kata azim sebanyak 107 kali yang maknanya agung, Allah diberikan sifat al-azim sebanyak 6 kali. 6 kali Allah disebut al-azim dalam Al-Quran. Dan yang lain-lain ada siksa yang besar, azab al-aziman, sebanyak siksa azab atau azaban 15 kali. Pahala yang besar disebut azim 18 kali. Anugerah yang besar disebut azim 8 kali. Dan sembelihan yang besar juga disebut azim. Maka sebagai umat Islam ketika berkorban, perhatikan apa saja dalam Al-Quran yang disebut besar itu sebagai amal usaha kita dalam bersedekah, amal usaha kita dalam berdakwah, amal usaha kita dalam mendidik keluarga, amal usaha kita dalam mencari rezeki yang halal, apa saja supaya ini menjadi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang besar. Meskipun mungkin usaha kita sederhana, tetapi punya nilai yang besar. Pertama, perhatikan, Allah itu Al-Azim, Maha Agung. Ada satu kasus diceritakan dalam satu buku yang berjudul Dua Allah, Dia Allah, karya Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di halaman 54 ada sahabat Nabi bernama Muawiyah memukul budak perempuannya yang mengembala kambing-kambingnya Muawiyah bin Hakam. Di tengah-tengah budak perempuan itu mengembala kambing, di antara kambing itu ada yang diserobol. Tahu diserobol ya? Diserobol, digondol, diterkam, dimangsa oleh serigala. Maka majikannya yang bernama Muawiyah bin Hakam marah-marah. Kemudian budak perempuannya itu dipukul. Padahal tidak bersalah. Budak perempuannya mengembala kambing, kambingnya itu ada yang diserobol, dipaksa oleh serigala. Oleh majikannya, budak perempuan itu dipukul tampar. Kemudian majikannya yang bernama Muawiyah bin Hakam itu menyesal dan menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan budak yang dipukul itu juga dihadapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, budak perempuan tadi. Kemudian dites oleh Nabi. Tesnya begini, Aina Allah, wahai budak perempuan, di mana Allah? Dia jawab, fis sama, di atas. Siapa aku? Man ana? Siapa aku? Anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Tesnya lulus dan mengagungkan Allah, maka majikan itu yang memukul juga ditekan oleh Nabi untuk mengagungkan Allah. Perlakukan manusia itu sebagai manusia meskipun punya kesalahan. Jangan main pukul, jangan menyiksa manusia. Allah tidak suka menyiksa manusia. Maka majikannya Muawiyah itu diperintahkan Nabi untuk membebaskan
budak perempuan itu dari perbudakan, merdekakan budak sebagai tebusan atas perilakumu memukul budak, akhirnya dimerdekakan. Inilah orang yang punya amal azim, yaitu kita punya kesadaran bahwa kita punya salah, kita punya kesadaran kita punya dosa, mengingat Allah yang Maha Agung. Maka dengan kesadaran itu melebihi pergi haji, bisa melebihi zakat, bisa melebihi ibadah-ibadah yang lain, karena kita merasakan keagungan Allah dan menyadari kesalahan kita. Itu azim yang pertama yang aku jelaskan. Kemudian azim yang kedua adalah Allah itu disebut Dzul Fadlil Azim, mempunyai anugerah yang besar. Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah halaman 310, di satu negara pernah ada nabi palsu. Ada nabi palsu namanya Aswad Al-Ansi. Dia mengeksekusi, menghukum seorang ulama yang melawan kepada nabi palsu namanya Aswad Al-Ansi. Nama ulamanya Abu Muslim Al-Khawlani. Melawan karena nabi palsu itu membawa kesesatan, kan dilawan, ditentang, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ulama yang bernama Abu Muslim ini dieksekusi, dibakar oleh nabi palsu, dimasukkan dalam api. Fa'amara binarin fa'ulqiya fiha, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Abu Muslim Al-Khawlani dilemparkan dalam api. Tapi begitu dimasukkan dalam api, fawajaduhu qa'iman yusalli fiha. Abu Muslim ini justru sholat di dalam api. Dilemparkan dalam api, bukannya terbakar, tewas, gosong, tapi justru Abu Muslim dilindungi oleh Allah, menunaikan sholat seperti sholat sehari-hari di tengah-tengah api. Abu Muslim ini sholat. Waqad sholat alaihi bardan wassalaman. Bahkan sifat-sifat yang mungkin Anda tahu, sifat api, sifat-sifat benda adalah panas, tapi Allah merubah sifat api ini menjadi dingin, sejuk, bagaikan AC, dirasakan oleh Abu Muslim Al-Khawlani. Subhanallah, ini terjadi pada zaman Umar dan Abu Bakar alaihissalam masih hidup. Maka Umar mengatakan, alhamdulillah, aku bersyukur sebelum aku mati masih menjumpai seorang yang punya karamah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku belum mati masih menjumpai seorang wali besar yang dilemparkan oleh nabi palsu di dalam api, tetapi Allah menyelamatkan dan api terasa sejuk dan dingin. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ini luar biasa anugerah Allah bagi orang yang mempertahankan iman. Apa makna yang terkandung? Bahwasanya apabila iman kita itu kuat, tidak terpengaruh oleh kemusyrikan, tidak terpengaruh oleh bid'ah, tidak terpengaruh oleh akidah-akidah yang sesat, maka ancaman apapun Allah akan menyelamatkan kita. Insya Allah kita diselamatkan oleh Allah dengan ketebalan iman dan kekuatan iman. Ini namanya azim yang kedua. Padahal tadi jumlahnya 107 ya. 107 saya baru menerangkan 2. Masih 105. Kemudian azim yang ketiga
Di dalam Al-Quran ada adab dan azimah, adalah adab yang besar. Saya baca di dalam kitab Sahihul Bukhari, sebuah hadis Sahih Bukhari dengan nomor hadis 1375, dan di dalam syarahnya Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalani itu tempat ulama yang punya syarah Sahihul Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang Asqalani itu masuk Israel, namanya kota namanya Eskalon, ya. Askolan, kota Askolan itu masuk wilayah Israel. Dulu masuk wilayah Palestina, sekarang masuk Israel. Dengan saya begitu. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW ketika matahari sedang terbenam, Nabi kita ini keluar dan mendengar suara siksa. Nabi kita keluar petang hari ketika matahari terbenam. Masami'a sautan, Nabi kita mendengar suara siksaan. Nabi kita mengatakan, Yahudu tu'adzabu fi kuburiha. Orang Yahudi disiksa dalam kuburnya. Bagaimana orang Yahudi disiksa dalam kuburnya? Dalam syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Asma'u aswatal Yahudi yu'adzabuna fi kuburihim. Aku mendengar suara-suara orang Yahudi disiksa di dalam kuburnya. Di dalam syarahnya komentator Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, wa idza sabata anna al-yahuda tu'azzabu, orang Yahudi itu jelas-jelas disiksa di dalam kuburannya, biyahudiyatihim, karena keyahudian mereka, sabata ta'zibu khairihim minal musyrikin, maka orang-orang musyrik yang lain seperti Yahudi akan disiksa di dalam kuburnya. Subhanallah. Maka dalam kesempatan ini kita insya Allah diberikan kemenangan oleh Allah, meskipun orang Islam ini ditindas oleh orang-orang Yahudi di Israel. Mereka akan mendapatkan adab dan azimah, siksa yang besar, sementara para syuhada Palestina akan mendapatkan ajrul azimah, pahala yang besar. Dan satu kutub mereka mendapatkan adab dan azimah, siksa yang besar, yaitu Yahudi. Satu kutub yang lain, yaitu Muslim Palestina, mendapatkan ajrul azimah, pahala yang besar. Karena apa? Perjuangan mereka, kegigihan mereka, ketahanan iman mereka untuk mempertahankan iman, mempertahankan hak mereka. Inilah hikmah-hikmah, mulai dari pengorbanan dengan korban yang besar. Ada lagi Allah yang maha besar, agung. Ada lagi anugerah yang besar. Ada lagi pahala yang besar. Ada lagi siksa yang besar. Ini kalau kita pahami dengan benar, kita amalkan dengan seksama, kita akan mendapatkan korban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli qala Allah ta'ala wa fadainahu bi dhibhin 'adzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Qala Allah Ta'ala وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Allah menghendaki untuk tidak menjadikan kepada mereka orang Yahudi bagian apa-apa di akhirat, yakni mereka tidak dapat apa-apa di akhirat, walahum adzabun azim, dan hanya mendapatkan siksa yang besar untuk mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه